أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita akan lanjutkan kajian tentang Minhaj Al-Firqah An-Najiyah, tentang manhaj golongan yang selamat. Dan kita sudah masuk kepada kajian tentang Man hiya at-Taifah Al-Mansurah, siapakah itu kelompok yang ditolong, dan sudah dibahas ya pada kajian pertama. Dan kita lanjutkan kajiannya, kita lanjutkan pembahasannya. Inna ahlal hadis hum bihukmi ikhtisasihim. Inna sesungguhnya ahli al-hadis hum mereka bihukmi dengan hukum ikhtisasi keistimewaan, yahi mereka dengan hukum keistimewaan mereka, kekhususan mereka fi dirasatil sunnah, di dalam mempelajari sunnah, yaitu sunnah Nabi SAW, wa ma yata'allaqu, dan apa-apa yang berkaitan, apa-apa yang berhubungan biha dengannya, dengan sunnah-sunnah Nabi. Maka mereka itu adalah a'lamun nas, adalah merupakan orang yang paling tahu, orang yang paling memahami qatibah bisunnati nabihim, sudah pasti, sudah tentu, yaitu sunnah Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita bisa pahami bahwa ahlus sunnah itu adalah ya secara istimewa, ya secara khusus memang mereka itu mempelajari dari usia kecil mereka tentang sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena mereka mempelajari hadis-hadis Nabi dan apa-apa yang berkaitan dengan ilmu-ilmu hadis, ya maka ya sudah dapat dipastikanlah bahwa mereka para ahli hadis ini adalah orang yang paling mengerti tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah itulah kondisi atau keadaan mereka. Jadi para ahli hadis itu adalah orang yang paling, ya jadi sudah dapat dipastikan bahwa para ahli hadis itu adalah orang-orang yang paling mengerti tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hidup mereka sehari-harinya dihabiskan untuk mempelajari ilmu-ilmu hadis. Ya, apakah itu belajar tentang matannya, dan bahkan mereka hafal ya matan-matan hadisnya. Begitu juga mereka mempelajari tentang isnad atau sanadnya, yaitu para rijalul hadis yang satu dengan yang lainnya saling bersambungan. Bahkan mereka tahu bahwa di antara sanad itu ada perawi hadis atau ada rijal hadis yang mempunyai kelemahan, sehingga hadis itu dihukumkan sebagai hadis yang sahih ataupun kemudian hasan atau juga dhaif, bahkan maudhu. Nah, itu adalah hal yang tidak mudah. Ya, maka tidak boleh kita kemudian meremehkan, menganggap enteng kerja keras mereka. Profesionalisme mereka itu tidak boleh kita abaikan. Karena banyak di antara kita ya karena tidak paham
ya tidak mengerti tentang kerja kerasnya para ahli hadis itu, kita abaikan ya kondisi mereka, seakan-akan mereka adalah orang-orang yang tidak tahu ya hadis, sehingga dengan mudah kita membantah, dengan mudah kita merendahkan dan seterusnya terhadap ahli-ahli hadis itu. Ya pada itulah mereka, kehidupan mereka banyak dihabiskan adalah untuk membaca, menghafal, menelaah ya ilmu-ilmu hadis. Ya mereka tahu di mana hadis itu diturunkan barangkali, atau apa asbabul wurud daripada hadis tersebut, misalnya apakah hadis-hadis ini yang mutaqaddimah atau mutaakhirah dan seterusnya. Itulah mereka ya yang harus kita akui. Makanya wajar kalau sekarang penyusun kitab ini, Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah ini menjelaskan bahwa ahli hadis itu adalah orang yang paling tahu secara pasti tentang sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan juga yang paling mengerti tentang yaitu hadihi, petunjuk tentang akhlaki, tentang akhlak Nabi, wa ghazawatihi, dan juga peperangan-peperangan Nabi, wa ma yattasilu biha, dan apapun yang berkaitan dengan sunnah-sunnah Nabi. Ya, kita sebagai seorang muslim harus mengakui begitu. Sebagaimana kita juga dalam ilmu-ilmu dunia juga kita mengakui keahlian seseorang, di mana mereka menghabiskan waktu mereka untuk mempelajari misalnya ilmu komputer misalnya, atau bahkan ilmu kedokteran, bahkan spesialis ya, dokter-dokter itu misalnya kita akui. Sehingga kalau kita sakit kita datang ke dokter, dan bahkan dokter yang spesialis. Ya pada saat misalnya kita ini misalnya ya katakanlah bermasalah komputer kita, maka kita akan minta diperbaiki komputer kita atau laptop kita misalnya. Dan bahkan kita belajar bagaimana cara kita ini menjalankan komputer dengan baik misalnya. Begitu juga dengan kendaraan dan yang lain-lainnya. Ya, semua orang akan mengakui spesialisasi atau kekhususan atau keahlian orang dalam bidang tertentu. Nah, sekarang dalam ilmu agama kenapa tidak? Dalam ilmu agama kenapa kita tidak mengakui keahlian mereka? Bahkan kita menyepelekan, bahkan kita meremehkan, dan bahkan kita ini mengejek, mengolok-olok mereka. Seakan-akan dia adalah orang yang paling tahu hadis. Bahkan orang-orang begini, ayat-ayat Quran saja dia tidak hafal. Orang-orang yang mudah mengejek ini juga orang-orang yang ya dalam menghafal Quran aja ya mereka tidak hafal kecuali ayat pendek. Itu pun mungkin dari sisi bacaannya juga banyak yang keliru. Tapi karena mereka pandai dalam berbicara, pandai dalam berucap, ya pandai ngomong, pandai debat, ya kemudian meremehkan ahli-ahli hadis. Nah itulah ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun yang kita jumpai di masyarakat kita, sikap mereka kepada ahli-ahli hadis. Padahal mereka seperti sudah jelaskan kemarin ya oleh ya Ibnu Mubarak, oleh Imam Al-Bukhari, oleh Ahmad bin Hanbal, oleh Imam Asy-Syafi'i. Ya, yang namanya Taifah Mansurah itu, di samping mereka ada kelompok orang-orang beriman, tapi khusus lagi mereka itu adalah ahli hadis. Kalau bukan ahli hadis atau ashabul hadis, saya tidak tahu lagi siapa mereka. Maka janganlah kita meremehkan, janganlah kita menganggap enteng ya orang-orang yang memang berkecimpung, ya orang-orang yang memang mereka itu menghabiskan hidup mereka itu untuk menelaah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa ahlul hadis, maka ahli hadis, hasyaranallahu ma'ahum, semoga Allah nanti akan mengumpulkan kita ya bersama mereka. Ahli hadis ini la yata'assabuna li qauli syakhsin muayyan. Mereka tidak pernah ta'assub, mereka tidak pernah fanatik kepada ucapan seseorang tertentu. Ya, jadi ahli hadis ini adalah orang-orang yang tidak pernah asobiyah, yang tidak pernah ta'assub, yang tidak pernah fanatik kepada ucapan ya orang yang tertentu. Mahma'ala wa sama hasya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ya, kendati pun derajat tingkatan keilmuan ya orang yang diasobiahkan itu tinggi dan mulia. Ya, jadi ahli hadis tidak pernah berasobiah, tidak pernah fanatik kepada ucapan seseorang pun, kendati pun orang tersebut yang diasobiahkan oleh orang-orang itu tinggi ya dan juga mulia ya kedudukan posisinya ataupun ilmunya.
hasya Muhammadan, kecuali mereka hanya ta'assubnya, hanya fanatiknya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikhilafi ghairihim, berbeda dengan selain mereka, berbeda dengan ahli-ahli hadis. Mimman la yantami ila ahli hadis, di mana mereka tidak tumbuh, ya, di mana mereka itu tidak berkembang seperti ahli-ahli hadis. Wal amal, dan beramal bihi, dengannya, ya, berbeda, bertolak belakang dengan orang-orang selain daripada ahli hadis, yang mereka itu hanyalah orang-orang yang suka taklid, orang-orang yang lebih menggunakan akal atau logika, orang-orang yang aktif di dalam ilmu filsafat misalnya, ya. Nah, mereka itu, ya, katakanlah mereka itu tidak fanatiknya kepada Rasulullah, mereka ta'assubnya tidak kepada Rasulullah. Fa innahum yata'assabuna li aqwali a'immatihim, maka sesungguhnya mereka selain daripada ahli hadis itu, mereka suka ta'assub, mereka suka fanatik li aqwal, kepada pendapat-pendapat a'immatihim, imam-imam mereka. Waqad, padahal sungguh-sungguh, nahau, imam-imam mereka pun telah melarang mereka, para pengikutnya, an zalik, dari perbuatan itu, dari ta'assub, dari fanatik kepada mereka. Padahal ya dulu sudah dibahas, dulu sudah dibacakan, ya, perkataan-perkataan para imam yang melarang para pengikutnya untuk asobiyah kepada pendapat, ya, mereka, tetapi mereka disuruh untuk mengembalikan semuanya itu kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan juga kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka sesungguhnya orang selain daripada ahli hadis itu, mereka ta'assub atau fanatik kepada ucapan imam-imam mereka, padahal sudah dilarang. Ya, kama ya ta'assabu, sebagaimana fanatiknya ahlul hadis, ahli hadis, li aqwali nabihim, kepada perkataan atau sabda nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Nah itu, jadi ta'assubnya, fanatiknya orang yang bukan ahli hadis, ya, kepada imam-imam mereka itu sama dengan fanatiknya para ahli hadis itu kepada nabi mereka. Kalau fanatik kepada nabi mereka sahih, tapi kalau fanatik yaitu kepada para imam, yaitu, ya, itu tidak dibenarkan, itu tidak sahih. Ya, apalagi fanatiknya itu membabi buta, bahkan kepada derajat taklid, ikut terus tanpa mau mengetahui dasar. Apa yang dikatakan, pokoknya ikut. Ya, masalah hujah, masalah argumen belakangan, penting itu. Bahkan bukan hanya kepada imam sekarang, hanya kepada ustadz-ustadz biasa saja begitu. Sekarang berapa banyak orang-orang yang mudah terpancing, terprovokasi, ya, oleh ustadz-ustadz mereka tanpa mau mengetahui dasarnya. Pokoknya apa yang dikatakan oleh ustadznya, ya, oleh kiainya, ya, oleh habibnya, maaf ya, seperti itu misalnya, lalu mereka tidak pernah bertanya tentang dasarnya. Pokoknya mereka kataannya A, ya, mereka juga akan A. Itulah, ya, ta'assubnya mereka. Dan ta'assubnya mereka, fanatiknya mereka sama seperti para ahli hadis itu fanatik kepada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala ajaba, maka tidaklah mengherankan, ayyakuna ahlul hadis, bahwasanya ahli hadis itu ada, ya, sebagai hum at-taifah al-mansurah, sebagai kelompok yang ditolong. Maka tidak mengherankanlah bahwasanya ahli hadis itu mereka adalah merupakan kelompok yang ditolong, wal firqah an-najiyah, dan mereka juga adalah, yaitu golongan yang selamat. Jadi tidak mengherankan, dan kita juga harus mengiktikadkan bahwa ahli hadis itu orang-orang yang berkecimpung dalam ilmu hadis. Apakah mereka itu menelaah, ya, matan daripada suatu hadis, bahkan mereka menghafalnya, lalu kemudian mereka mentelaahnya, ya, bahkan kemudian mereka mensatukan satu hadis dengan hadis yang lain, lalu kemudian dijadikan suatu bab tentang suatu amalan misalnya, ya, maka mereka itu kita tidak ragukan lagi merupakan taifah mansurah, dan mereka juga adalah merupakan firqah najiyah. Mereka adalah kelompok yang ditolong, atau mereka itu adalah merupakan golongan yang selamat. Ya, jadi kalau ditanya siapakah taifah mansurah, ya, maka di antara taifah mansurah itu adalah, yaitu ahlu hadis. Jadi ahli hadis ini jelas sebagai taifah mansurah, kelompok yang ditolong. Kemudian lagi, yaqulu al-Khatib al-Baghdadi
fi kitabihi Syarfu Ashabil Hadis. Jadi Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah berkata di dalam kitabnya, yaitu Syarfu Ashabil Hadis, kata beliau, walau anna sahibar ra'yi syugila bima yanfa'uhu minal ulum, kalau seandainya orang-orang yang mempergunakan akal, orang-orang yang menggunakan logika itu sugila, disibukkan, bima yanfa'uhu, dengan sesuatu yang memberikan manfaat kepadanya, minal ulum, dari ilmu-ilmu, dari ilmu-ilmu agama. Jadi kalau mereka disibukkan dengan mempelajari ya dasar-dasar agama, kemudian menengah sampai tingkat lanjut dan terus ya. Kalau seandainya orang-orang yang punya akal itu kemudian membelakangkan ya akalnya, lalu mereka mempelajari ilmu-ilmu yang berfaedah buat mereka, wa tolab, dan juga mereka itu menuntut sunana, ya sunnah-sunnah Rasulillah, ya sunnah-sunnah Rasul Rabbul Alamin, dan juga mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau seandainya orang-orang yang menggunakan akal itu disibukkan ya dengan hal yang berfaedah daripada ilmu agama, dan mereka menuntut atau mempelajari ilmu sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, la wajada mayugnihi an siwahu, niscaya mereka akan menjumpai sesuatu yang akan cukup baginya daripada selainnya, insyaallah. Ya, kalau mereka belajar ilmu-ilmu hadis Nabi di samping ayat-ayat Al-Quran, ya mereka akan jumpai itu sudah cukup daripada mereka mempelajari ilmu yang lainnya. Ya, kenapa mereka itu tidak pernah merasa cukup dalam ilmu? Ya karena mereka disibukkan ya dengan ilmu-ilmu di luar agama. Ya, pada jelas ya bahwa di dalam ayat Quran ataupun hadis-hadis Nabi itu ya sudah mencakup banyak hal. Ya, maka dengan mempelajari ilmu agama itu ya akan cukup ya buat mereka. Kemana ya mereka ini sebetulnya hendaknya berarah, ngapain ya, atau mereka ini melakukan apa di dunia ini, dan apa yang harus mereka persiapkan. Ya nggak usah capek-capek. Ya, Allah sudah menjelaskan di dalam ayat Al-Quran, begitu juga Nabi sudah menjelaskan dalam hadis-hadisnya tentang makna kehidupan ini, dan juga apa yang kita harus persiapkan ya untuk menuju kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Ya, nah kalau seandainya orang-orang itu ya sibuk mempelajari ilmu agama, sibuk mempelajari sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah cukup. Li'annal hadis, karena hadis itu yashtamilu ala ma'rifati usuli tauhid, karena hadis itu mencakup dia atas ma'rifah, atas pengenalan usuli, dasar-dasar tauhid. Karena kalau kita belajar hadis, maka kita akan jumpai, kita akan dapatkan ya pengetahuan tentang dasar-dasar tauhid, wa bayan, dan juga penjelasan ma jabihi min wujuhil wa'di wal wa'id, dan kita juga akan jumpai apa-apa yang datang dari sisi wal wa'di, janji, dan juga ancaman, yaitu berkenaan dengan surga, tentang neraka, berkenaan dengan nikmat ataupun azab. Ya kita akan jumpai di dalam hadis. Ya, begitu juga wasifat Rabbil Alamin, dan juga kita akan jumpai tentang sifat-sifat Allah Rabbul Alamin. Wal ikhbari an sifatil jannah wan nar, kita juga akan jumpai pengkabaran ya pemberitahuan tentang sifat surga dan neraka. Wa ma a'adallahu fiha lil muttaqin wal fujar, dan apapun yang Allah telah sediakan di dalam surga atau neraka itu untuk orang-orang bertakwa dan juga orang-orang yang berdosa. Kita akan jumpai di dalam hadis-hadis ya yang hal-hal berkaitan dengan surga dan neraka, dan apapun kenikmatan-kenikmatan, apapun ancaman-ancaman ya atau siksaan-siksaan yang akan Allah berikan kepada orang-orang mukmin dan juga orang-orang ya fujar, orang-orang kafir atau orang-orang berbuat dosa. Juga kita jumpai dalam hadis wa ma khalaqallahu fil ardin was samawat, dan juga kita akan jumpai apa-apa yang Allah ciptakan, apa-apa yang di bumi dan juga yang di langit. Wa fil hadis, dan di dalam hadis juga terdapat qasasul anbiya, terdapat kisah para nabi. Wa akhbaruz zuhad wal auliya, kita akan jumpai juga tentang berita-berita orang-orang yang zuhud dan juga para wali. Wal mawaiz, dan juga kita akan jumpai nasihat-nasihat al-bulagha, yaitu
yaitu para mubalik, ya nasihat-nasihat orang-orang yang bijak. Wa kalamul fuqaha, kita akan jumpai ucapan orang-orang yang faqih. Kita akan jumpai khutabu ya ar-rasul, kita akan jumpai juga khutbahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa mu'jizatuhu, dan juga mukjizatnya beliau. Kita akan jumpai dalam hadis. Wa fihi, dan di dalam hadis juga kita akan jumpai tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Kita akan jumpai, karena banyak ya, kita akan jumpai kisah Nabi dengan para sahabat, ya kemudian karena sesuatu turun ayat, atau turun ayat kemudian para sahabat ya kemudian yang menyikapinya gimana. Nah, kita akan jumpai di dalam hadis itu ya kisah-kisah para sahabat ketika ayat diturunkan, atau ketika mereka melakukan sesuatu kemudian ayat diturunkan, atau asbabun nuzul daripada ayat. Kita akan jumpai penafsiran baik itu dari Rasulullah atau juga dari para sahabat tentang satu ayat yang turun. Wa ma fihi minan naba'i wa dzikril hakim, kita akan jumpai di dalam hadis ya, yaitu berupa an-naba, berita-berita, wa dzikril hakim, dan juga pengajaran yang mulia, yang bijaksana. Kita akan jumpai juga wa aqwalus sahabah, juga pendapat para sahabat, ucapan-ucapan para sahabat, fil ahkam, di dalam masalah hukum-hukum, al-mahfuzah, yang dijaga, yang dipelihara, anhum, dari mereka. Waqad, dan sungguh-sungguh, ja'alallahu ahlal hadis, sungguh-sungguh Allah telah menjadikan ahli hadis itu sebagai arkana syariah, sebagai daripada rukun. Ya, jadi sungguh-sungguh Allah telah menjadikan ahli hadis itu sebagai arkana syariah, sebagai rukun daripada syariat. Wa hadama bihim kulla bid'atin syani'ah, dan Allah menghancurkan dengan perantaraan ya ashabul hadis ini, yaitu setiap bid'ah yang tercela. Dan Allah ya menghancurkan segala bid'ah yang tercela ini lewat yaitu ashabul hadis atau ahli hadis. Ya, sudah banyaklah ya, dengan hadis disebarluaskan, mana yang sahih, mana yang tidak dari hadis-hadis itu, maka dengan itulah kemudian bid'ah-bid'ah yang tercela itu kemudian terungkap, kemudian terbuka bahwa ini tidak ada dasarnya, ini tidak ada dalilnya, apalagi kalau hadis-hadis itu adalah merupakan hadis-hadis yang palsu. Fahum, maka mereka ahlu hadis itu atau ashabul hadis itu adalah umanaullah fi khaliqatihi, mereka adalah orang-orang kepercayaan Allah pada makhluknya. Wal wasithah, dan sebagai perantara bainan nabiyyi wa ummatihi, dan merupakan perantara antara nabi dengan umatnya. Wal mujtahidun, dan mereka adalah orang yang bersungguh-sungguh fi hifzi matnihi, di dalam menjaga, mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam menjaga matan daripada hadis, isi daripada hadis. Anwaruhum zahirah, cahaya mereka itu terang benderang. Wa fadailuhum sairah, keutamaan mereka itu menyeluruh. Wa kullu fi'atin tatahayyazu ila hawan tarji'u ilaih, setiap golongan, setiap kelompok tatahayyat yang cenderung ila hawan, kepada hawa nafsu, pasti tarji'u ilaih, pasti akan merujuk, pasti akan kembali kepada hadis. Ya, kalau mereka diberikan hidayah, kalau mereka sadar ya bahwa mengikuti hawa nafsu itu adalah hal yang tercela. Wa tustahsanu ra'yan taqifu alaihi siwa ashabil hadis, dan juga tidak akan dipandang suatu ra'yu atau pendapat ya alaihi siwa ashabul hadis, jadi tidak akan dianggap baik suatu pendapat taqufu alaihi, yang dipegang atasnya, siwa, selain daripada ashabul hadis, kecuali ashab, yaitu pendapat-pendapat, yaitu ahli hadis ya. Jadi dari segala macam pendapat yang dianggap baik oleh umat ini, oleh kaum muslimin ini, apalagi orang-orang yang memang ya hidupnya itu dalam mempelajari agama, pasti ya akan menjadikan bahwa pendapat para ahli hadis ini adalah yang terbaik, di samping ucapan Allah, di samping ucapan Rasul ya maupun para sahabat ya. Maka ashabul hadis ini ya juga akan dianggap baik pendapat-pendapat mereka. Al-kitabu, Alkitab yaitu Al-Quran adalah uddatuhum, adalah bekal, pegangan ya hum mereka. Was sunnah, dan sunnah itu adalah hujjatuhum, adalah merupakan hujjah, yaitu dalil, argumen daripada mereka. War rasul, dan rasul adalah fi'atuhum, adalah merupakan kelompok atau golongan mereka.
wa ilaihi nasabatum, dan kepada nabilah nasab mereka. Jadi mereka sudah menasabkan semua, apakah itu ucapan, apakah itu perbuatan, apakah itu akhlak, ia kepada Nabi SAW. La yaltafituna ilal ara', mereka tidak pernah berpaling kepada ara', pendapat-pendapat atau ra'yu-ra'yu. Man kabadahum qasamahullah wa man adahum khadalahullah. Man kabadahum qasamahullah. Jadi barang siapa yang menyusahkan mereka, man barang siapa, kabada yang menyusahkan, yang menyulitkan mereka dalam berdakwah, dalam kehidupan mereka, qasamahullah, Allah akan membinasakan mereka. Wa man ada, dan barang siapa yang memusuhi mereka, barang siapa yang memusuhi ahli hadis, maka khadalahullah, maka Allah akan menghinakannya. Ya, mudah-mudahanlah kita berada bersama ahli hadis, orang-orang yang memperjuangkan hadis, tentu dengan batas kesanggupan kita. Minimal ya kita mendukung mereka, minimal kita akan berusaha ikut memperjuangkan mereka, kita memuliakan mereka, ya kita sebarluaskan ajaran ya mereka itu kepada umat ini, bahwa kita kasih tahu atau kita kabarkan kepada mereka ya bahwa kita wajib mencintai para ahli hadis, karena ahli hadis ini adalah orang-orang yang sangat mencintai Rasulullah SAW, kemudian mempelajari hadis-hadisnya, mengamalkan ajaran-ajaran Nabi, dan menjadikan sunnah Nabi itu sebagai pedoman hidup mereka sehari-hari. Allahumma ja'alna min ahli hadis. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk daripada ahli hadis. Warzuqna al-amala bih, dan ya Allah karuniakanlah, anugerahkan kepada kami untuk dapat beramal dengan hadis. Wa mahabbata, dan mencintai ahlihi, dan mencintai ahli hadis. Wa munasaratul amilina bihi, dan karuniakan pula kepada kami ya Allah, yaitu untuk menolong orang-orang yang mengamalkan hadis. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ya dengan penjelasan singkat ini, sebagaimana yang diutarakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, ya bisa menjadi motivasi buat kita ya untuk senantiasa mempelajari hadis. Jangan kita hanya disibukkan dengan mempelajari ilmu-ilmu dunia. Ya, luangkan waktu untuk mempelajari ilmu agama berdasarkan kepada Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Ya, jangan kita hanya disibukkan misalnya dengan membaca Al-Quran, tapi juga pelajari ilmu hadis, karena hadis itu banyak sekali faedahnya. Kita dapat memahami isi Al-Quran kalau kita mempelajari hadis. Ya, maka para ahli agama, para ulama sudah mengajarkan kepada kita agar senantiasa berpegang kepada ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sesuai dengan apa yang dipahami oleh salafus soleh terdahulu. Ya, mudah-mudahan ya pencerahan singkat ini bisa menambah kepada kita, ya kalau kita ingin termasuk dari Taifah Mansurah, kalau kita ingin termasuk daripada kelompok yang ditolong oleh Allah, maka pertama letakkan diri kita sebagai orang mukmin. Yang kedua, kalau kita punya kemampuan belajar hadis, banyak menelaah ilmu hadis, banyak mempelajari ilmu hadis, yang mau tidak mau kita harus belajar dulu bahasa Arab. Ya, kita hafalkan hadisnya, kita telaah hadis-hadis. Sekarang sudah banyak sekali alat-alat berfaedah untuk kita dalam mempelajari ilmu hadis. Ya, atau belajar ya kalau ada kita jumpai kajian-kajian khusus ilmu hadis kepada seorang ustadz atau ulama yang memang kita kenal dia juga sebagai ahli hadis, datanglah belajarlah sama mereka. Ya, mudah-mudahan dengan itu ya dengan cara seperti itu ya kita bisa termasuk daripada At-Taifah Mansurah. Ya, wallahu alam. Ya, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf ya. Ya, mudah-mudahan apa yang dibacakan di sini bisa memberikan faidah khusus untuk saya sendiri ya, untuk semakin giat ya belajar, untuk semakin giat membaca hadis-hadis Nabi SAW dan seterusnya. Mudah-mudahan begitu juga berfaedah buat anak cucu saya, juga untuk mantu-mantu saya ya, agar mereka senantiasa berpegang kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Dan diakhiri dengan walhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك